Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Kotlin. Nah, sebagai mana yang teman-teman semua ketahui bahwa bahasa Kotlin ini merupakan bahasa pemrograman terbaru ya. Ini pertama kali dirilis pada bulan Februari tahun 2016 kalau nggak salah. Dan mungkin untuk Kotlin ini merupakan salah satu bahasa pemrograman populer ya yang digunakan saat sekarang. Di mana bahasa pemrograman Kotlin ini merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan untuk membuat aplikasi Android di Android Studio. Nah, mungkin untuk bahasa pemrograman ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman semua untuk belajar bahasa pemrograman, dan ini peluang ini cukup besar gitu. Dan untuk Kotlin ini dikembangkan oleh JetBrains ya. Dan untuk dari segi kesulitan dalam pemahaman dan penggunaannya, dia lebih mudah dipelajari gitu untuk bahasa pemrograman Kotlin ini. Yang mana dibandingkan dengan bahasa pemrograman Java, penulisannya itu agak lebih banyak dibandingkan dengan bahasa pemrograman Kotlin ini nantinya. Ada beberapa kode-kode yang biasanya banyak di Java, mungkin di bahasa pemrograman Kotlin ini akan kita bisa menuliskannya dengan lebih sederhana nantinya. Nah, di video kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan dan sedikit memberitahukan juga bagaimana perbedaan antara Kotlin ini dengan Java nantinya. Nah, yang biasanya untuk proses awal pembelajaran sebuah bahasa pemrograman pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan membuat sebuah program baru atau program awal yang namanya Hello World. Nah, di sini akan saya coba untuk membuat satu buah file pemrograman Kotlin ya, yang mana nanti kita akan menampilkan sebuah kalimat yang berisikan Hello World. Nah, pertama saya akan buat sebuah project baru ya. Di sini software yang saya gunakan yaitu adalah IntelliJ IDE. Ini merupakan salah satu software resmi dari IntelliJ IDE. Ini aplikasinya, dan mungkin untuk teman-teman semua bisa download aja di Google ya. Bisa download aja di Google nantinya softwarenya, dan jika teman-teman semua tidak tahu di mana tempatnya, nanti teman-teman semua bisa klik di link deskripsi video di bawah ini. Nah, mungkin ini koneksi internet saya juga kurang bagus ya, kan tidak bisa kita buka. Kita langsung aja ke bagian demo cara membuat program Hello World. Nah, di sini teman-teman semua pertama kali bisa klik file, terus new, pilih project. Nah, ini setelah itu nanti akan muncul beberapa pilihan nantinya kalau untuk yang IntelliJ IDE ini. Nanti di sini ada Java, JavaFX, dan ada juga untuk Android. Android di sini juga ada. Nah, di Android Studio sendiri itu yang juga menggunakan untuk dari segi ini kan mirip, tampilannya agak mirip ya, seperti Android Studio tampilannya. Nah, itu dia menggunakan dari si IntelliJ IDE ini. Nah, kita pilih yang project, terus kita pilih yang Java ya, terus pilih yang Kotlin nantinya. Nah, ini ada Kotlin, terus next. Nah, ini bisa teman-teman semua next aja. Terus nama projectnya apa, misalkan hello aja kita buat di sini. Nah, finish. Nah, ini karena saya sedang buka sebuah project ya, maka di sini ada dua pilihan, di Windows sama di Windows. Saya pilih aja di Windows aja.
biar tidak membuka window yang baru. Nah, di sini ada namanya, nama projectnya, terus di sini ada source. Di sini kita akan taruh program kita nantinya. Nah, pertama saya buat package baru aja ya, sebuah package. Misalnya hello aja kita buat. Nah, di sini kita buat sebuah file Java, file Kotlin. Ini kalau jika mau buat Java di sini bisa klik Java gitu. Nah, filenya hello world. Nah, di sini, nah package hello ini menandakan bahwa file dari hello world ini berada di dalam sebuah package hello. Nah, mungkin untuk hal yang pertama kali kita buat bagaimana cara menampilkannya. Biasanya kalau di Java pasti teman-teman semua menggunakan public static void main gitu kan. Kalau ingin untuk yang mainnya untuk fungsi utamanya gitu, agar kita bisa menampilkan si sebuah kata-kata tadi atau kalimat yang ingin kita tampilkan tadi. Nah, di sini untuk yang Kotlin sendiri itu bisa lebih sederhana dibandingkan dengan yang uh, Java ya, meningkat dengan Java. Di sini saya gunakan mana ini untuk menampilkan kalimat hello world tadi. Kita sintaknya itu adalah font. Itu ini font ini tuh maksudnya adalah fungsi ya. Fungsi main. Nah, di sini. Nah, ini adalah sintak kode untuk membuat fungsi main dengan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, di sini bisa teman-teman semua lihat sendiri kalau untuk dari segi penulisan untuk membuat fungsi main di bahasa pemrograman Kotlin itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa pemrograman Java itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan kalimat tadi ya, hello world. Nah, ini sama dengan hampir sama dengan pemrograman Java, juga menggunakan print ya, fungsi print. Di sini ada juga dua fungsi print. Yang pertama print aja, dan yang kedua adalah fungsi print ln. Nah, bedanya itu adalah kalau si print ini nantinya dia tidak memberikan entry setelah sebuah kalimat itu dibuat itu. Nah, sedangkan kalau print LI ini nantinya akan ada entry setelah kalimat itu nantinya. Di bawahnya akan ada entry-nya nanti. Nah, ini untuk contohnya bisa teman-teman semua lihat ya. Nah, ini kita gunakan yang print aja. Print. Nah, ini kalimatnya lah hello world. Nah, salah satu lagi kalau untuk yang bahasa pemrograman Kotlin ini nantinya kita nggak harus perlu menambahkan tanda titik koma di sini. Yang mana kalau di bahasa pemrograman Java kita harus menggunakan tanda titik koma. Kalau kita tidak menggunakan tanda titik koma ini, maka sebuah program yang sudah kita buat itu pasti akan error nantinya. Nah, kalau kita menggunakan Kotlin ini, kita tidak perlu menggunakan tanda titik koma ini. Karena masih bisa berjalan gitu. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari bahasa pemrograman Kotlin itu sendiri. Nah, kita coba run. Nah, ini sudah tampil ya. Sudah tampil di sini, bisa teman-teman semua lihat kalau di sini tulisannya itulah hello world. Nah, selanjutnya sampai sejauh ini kita sudah berhasil membuat sebuah tampilan kalimat hello world dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, dari sini teman-teman semua sudah bisa melihat ya sedikit perbedaan kenapa bahasa pemrograman Kotlin itu mudah dipelajari, karena di sini sangat mudah dimengerti oleh manusia gitu. Misalkan di sini kita akan membuat sebuah fungsi utamanya yang mana kita bisa menampilkan sebuah kata atau melakukan proses-proses di fungsi tersebut nantinya. Nah, kita ingin membuat fungsi main, fungsi utamanya. Kita cuman tinggal menuliskan
fun tulisannya fun ya, fun main. Ini mengartikan bahwa kita akan membuat sebuah fungsi utama, fungsi main, dan di dalamnya itu kita akan menampilkan kalimat hello world. Nah, maka jika kita run, maka dia akan menampilkan sebuah kalimat hello world. Beda dengan Java, ini akan lebih sedikit akan lebih panjang dibandingkan bahasa pemrograman Kotlin ini nantinya. Nah, mungkin untuk pengenalan awal dan pembelajaran tentang bahasa pemrograman Kotlin untuk sampai sekarang sampai di sini dulu. Mungkin untuk part yang keduanya kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai tentang tipe data yang ada pada bahasa pemrograman Kotlin. Mungkin buat teman-teman semua yang belum paham dan ingin bertanya, silakan teman-teman semua tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua yang ingin dapat update terbaru mengenai video-video terbarunya dari channel ini, bisa teman-teman semua klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu. See you next time.